Halo assalamualaikum sobat, selamat datang di channel kami. Sobat muslim semua pasti sudah tahu kan ya tentang paras tampan Nabi Yusuf, alaihi salam. Tapi apakah benar demikian bahwa manusia yang paling tampan adalah Nabi Yusuf? Yang sobat perlu ketahui, ternyata para ulama berbeda pendapat tentang hal ini loh. Jadi siapakah manusia paling tampan di bumi ini? Sebagai seorang muslim kita harus mengimaninya ya. Mari simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, silakan sobat subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya sobat semua tidak ketinggalan informasi video baru dari kami. Karena info yang kami sajikan adalah asupan informasi bergizi tinggi. Baiklah. Mari kita mulai. Lelaki paling tampan di dunia bukan Nabi Yusuf? Pertanyaan. Guru saya sering cerita kalau Nabi Yusuf itu ketampanannya separuh dari penduduk dunia. Benarkah Nabi Yusuf manusia paling tampan? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para wanita yang pernah ketemu Nabi Yusuf alaihi salam, mereka menganggap Yusuf bukan manusia biasa, tapi jelmaan malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum dengan keelokan wajahnya, dan mereka melukai jari tangannya, dan berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Quran Surat Yusuf ayat 31. Apakah Nabi Yusuf paling ganteng? Ulama berbeda pendapat tentang siapakah lelaki yang paling tampan. Pendapat pertama, yang paling tampan adalah Nabi Yusuf. Di antara dalilnya adalah ayat di atas dan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, yang artinya, Yusuf diberi setengah ketampanan. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Disebutkan pula dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menceritakan peristiwa Isra Mi'raj yang beliau alami. Ketika beliau di langit ketiga, beliau bertemu dengan Yusuf. Komentar Nabi SAW ketika bertemu beliau, di sana saya bertemu Yusuf alaihi salatu wassalam. Ternyata beliau diberi setengah ketampanan. Hadis riwayat Muslim. Ibnul Qayyim menjelaskan makna hadis. Kesimpulan yang bisa dipahami dari hadis bahwa Yusuf alaihi salam secara khusus memiliki setengah ketampanan semua manusia, sementara setengah ketampanan sisanya terbagi pada semua manusia lainnya. Bada'i al-Fawaid. Kedua, orang yang paling tampan adalah Nabi Adam alaihi salam. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, Allah menciptakan Adam dengan rupa sama seperti wajahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Nabi SAW juga bersabda, yang artinya, apabila kalian menghukum orang lain, jauhi wajah, karena Allah menciptakan Adam dengan rupa seperti wajahnya. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak membahas makna kalimat seperti wajahnya. Yang jelas, hadis ini menunjukkan betapa wajah Nabi Adam alaihi salam adalah wajah yang indah. Di samping itu, Adam adalah bapak semua manusia dan semua ketampanan yang dimiliki keturunannya adalah cipratan dari Adam. Sementara hadis di atas bahwa Yusuf diberi setengah ketampanan, maknanya Yusuf diberi setengah ketampanan Nabi Adam. Pendapat ini disebutkan Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ketiga, orang yang paling tampan adalah Nabi Muhammad SAW. Ibnul Qayyim menyebutkan pendapat ini. Sebagian ulama menyebutkan maksud hadis bahwa Yusuf diberi setengah ketampanan yang dimiliki Muhammad SAW, sehingga Nabi SAW berada di puncak ketampanan, sementara Yusuf hanya mencapai setengah ketampanan beliau. Selanjutnya, Ibnul Qayyim menyebutkan alasan pendapat ini. Mereka beralasan bahwa ini sesuai dengan hadis riwayat Tirmidzi dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, tidaklah Allah mengutus nabi kecuali berwajah tampan dan suaranya bagus. Dan nabi kalian sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tampan wajahnya dan paling indah suaranya. Bada'i al-Fawaid.
Apapun itu, yang lebih penting, kita memahami bahwa derajat kemuliaan manusia di sisi Allah tidak diukur dari neraca fisik, namun kembali kepada takwa. Kita berusaha untuk meniru takwanya para nabi dan bukan ketampanan para nabi. Demikian, Allahu a'lam. Demikianlah pendapat beberapa ulama tentang nabi yang paling tampan. Baiklah, sekian untuk pembahasan video kali ini. Semoga kita semua bisa berusaha untuk meniru ketakwaan dari para nabi kita. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini agar menjadi amal jariah untuk sobat semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.